Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Al-Ghifari. Saya Zulfa Zalianti. Saya Aisyah. Saya Dinda Yolanda. Dan saya Zaifa. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan salah satu metode sorting, yaitu cell sort, pada mata kuliah ASD. Berikut cuplikannya. Saya akan memberikan pengertian cell sort. Sort adalah satu algoritma dalam melakukan sort urutan data. Tekniknya dengan melakukan perbandingan dengan jarak tersebut, maksudnya adalah jarak kebilangan yang dibandingkan. Metode ini disebutkan juga dengan metode menurut metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell. Sehingga sering disebutkan dengan metode cell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu lain yang memiliki jarak. Kemudian, lakukan penukaran bila diperlukan. Data N garis miring 2 N yaitu kita jadikan sebagai jarak. Nah, data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N garis miring 2 apabila data pertama lebih besar dari data ke jarak 2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. B. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu garis miring 2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J plus N garis miring 2. D. Pada proses berikutnya digunakan jarak N garis miring 2 sama dengan 2 atau N garis miring 4, yaitu data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N 4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke jarak 4 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian, data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu jarak 4. Demikianlah seterusnya hingga seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J lebih kecil daripada data ke J plus N garis miring 4. Pada proses berikutnya digunakan jarak N garis miring 4, N 2 atau N garis miring 8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari cell sort, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan cara kerja cell sort secara ascending atau pengurutan dari elemen terkecil ke terbesar. Nah, di sini saya memiliki 8 elemen array yang belum terurut, di mana dalam langkah pertama dalam pengurutan ini kita akan menentukan jarak mula data yang akan kita bandingkan, di mana jarak ditentukan dengan N per 2 atau di mana nilai N ini adalah jumlah keseluruhan elemen array yang kita punya. Nah, di sini kita memiliki 8 elemen array di mana 8 dibagi 2 adalah 4. Maka jarak perbandingan elemen akan berjarak 4 elemen. Nah, langsung saja, pertama kita akan bandingkan 3 dengan 7. Di mana 3 lebih kecil dibandingkan 7, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada perbandingan antara 1 dengan 8. Nah, di sini 1 merupakan angka kecil dibandingkan 8, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada perbandingan antara 9 dengan 2, di mana di sini 2 lebih kecil dibandingkan 9. Maka
di sini akan terjadi pertukaran data antara 2 dan 9. Kemudian dilanjut pada perbandingan angka 6 dengan 4. Nah, 4 ini lebih kecil dibandingkan 6. Maka pada langkah pertama, 4 dan 6 akan terjadi pertukaran data. Ini merupakan hasil dari step pertama. Kemudian kita lanjut pada step kedua atau langkah kedua, di mana langkah kedua ini jarak ditentukan dengan yaitu n per 4 atau jumlah dari jarak langkah pertama dibagi dengan 2. Itu 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, dapat kita lihat anak panah pada video atau penjelasan ini. Ini pertama adanya perbandingan antara 3 dan 2. Di sini 2 lebih kecil dibandingkan 3, maka akan terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada elemen di sampingnya, sini akan dilakukan perbandingan antara 1 dan 4, di mana 1 lebih kecil dibandingkan dengan 4, maka di sini tidak terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada perbandingan antara 3 dengan 7. 3 lebih kecil dibandingkan 7, maka tidak terjadi pula pertukaran data. Kemudian dilanjut pada perbandingan antara 4 dan 8. Di sini 4 lebih kecil dibandingkan 8. Kemudian tidak terjadi pertukaran data. Dilanjut lagi pada perbandingan antara 7 dan 9. Di sini 7 lebih kecil daripada 9. Maka di sini pula tidak terjadi pertukaran data. Nah, di sini dapat kita lihat terjadi perbandingan antara 8 dan 6. Di sini 6 lebih kecil dibandingkan 8, maka terjadi pertukaran data, di mana terurut pada langkah kedua ada 2, 1, 3, 4, 7, 6, 9, 8. Nah, di sini 6 dan 8 terjadi pertukaran data. Kita lanjut pada step ketiga, di mana step ketiga ini jarak ditentukan yaitu n per 8 atau jumlah dari jarak langkah kedua dibagi 2 yaitu 1. Nah, di sini merupakan langkah terakhir pada shell sort, di mana kita lakukan perbandingan antara elemen 1 dengan elemen selanjutnya. Begitu juga kemudian elemen kedua dibandingkan dengan elemen selanjutnya, kemudian elemen ketiga dibandingkan dengan elemen selanjutnya. Di sini 2 dibanding 1, 2 atau 1 lebih kecil dibandingkan dengan 2, maka di sini terjadinya pertukaran data. Kemudian dilanjut perbandingan antara 2 dan 3. Di sini 2 lebih kecil dibandingkan 3, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada perbandingan 3 dan 4. Ini 3 lebih kecil pada 4, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian perbandingan antara 4 dan 7. Di sini 4 lebih kecil dari 7, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian dilanjut pada 7 dibandingkan dengan 6. Di sini 6 lebih kecil dibandingkan 7, maka di sini akan terjadi pertukaran data antara 6 dan 7. Kemudian dilanjut pada perbandingan antara 7 dan 9. Di sini 7 lebih kecil daripada 9, maka di sini tidak terjadi pertukaran data. Nah, kemudian di sini sudah terurut 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Kemudian 9 dan 8 dilakukan perbandingan. Di sini 8 lebih kecil daripada 9, maka akan terjadi pertukaran data. Nah, di sini elemen yang sudah terurut yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan hasil akhir dari sorting shell sort sesuai dengan langkah-langkah, di mana saya memiliki 3 langkah-langkah, di mana langkah pertama dengan jarak 4 elemen, kemudian langkah kedua dengan jarak 2 elemen, dan pada langkah ketiga memiliki jarak 1 elemen.
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cell sort dituangkan ke dalam coding Java. Baik, ini adalah contoh program cell sort. Oke, di atas ini ada import Java util scanner seperti biasanya yang digunakan untuk memasukkan paket scanner. Oke, pada bagian atas ini saya buat scanner dengan variabel in, huruf T nya besar. Ini adalah variabel untuk menginputkan data yang bertipe data integer. Lalu saya buat variabel data yang berfungsi untuk memasukkan banyak data atau menginputkan berapa panjang data array. Oke, di sini saya buat array dengan variabel a yang bertipe data integer dan panjangnya diambil dari data. Di sini saya buat perulangan untuk mengisi atau menginputkan data array. Lalu di sini saya print data sebelum sorting dan print array yang sebelum disorting, sama proses sorting dan data sudah disorting. Di sini saya menggunakan function print array. Oke, pertama kita masuk ke fungsi untuk menyorting array dengan metode cell sort. N di sini adalah panjang dari array atau data atau seberapa banyak datanya. A.length. Seperti yang kita ketahui, cell sort ini adalah metode membandingkan isi data dengan jarak tertentu. Di sini saya menggunakan jarak N per 2 atau dibagi 2, yaitu N tadi adalah panjang dari array dibagi 2. Misalnya, panjang dari array tersebut adalah 8, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, kita bandingkan data pertama dengan data keempat. Lalu data kedua dengan data kelima, data ketiga dengan data keenam, dan seterusnya. Apabila data tersebut ada yang sama, maka akan dilakukan pertukaran. Oke, di sini terjadi proses for untuk melakukan pertukaran. Apabila data pertama lebih besar dari data dibandingkan, atau misalnya data pertama dibandingkan dengan data keempat, maka dilakukan penukaran. Jika datanya lebih kecil, maka tidak dilakukan penukaran. Ini adalah proses penukarannya. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan array yang saya sebut di awal tadi. Oke, sekarang mari kita jalankan programnya. Di sini saya masukkan banyak datanya adalah 8. Data ke 0 saya kasih bilangan acak. Oke. Data sebelum disorting yaitu ini yang urutannya sama seperti saya inputkan di atas ini. Lalu setelah melakukan proses penyortir dengan metode cell sort, maka data tersebut telah tersortir ascending atau dari rendah ke tertinggi. Kesimpulan cell sort. Cell sort merupakan metode yang dimulai dengan cara mengurutkan pasangan elemen yang berjauhan satu sama lain. Kemudian secara bertahap mengurangi jarak antar elemen yang akan dibandingkan. Dengan memulai pada elemen yang berjauhan, kemudian cell sort dapat memindahkan beberapa elemen yang tidak pada tempatnya ke posisi lebih cepat daripada pertukaran tetangga terdekat yang sederhana.
Waktu berjalan shell short juga sangat bergantung pada urutan celah yang digunakan. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.